Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, untuk yang kali ini kita akan membahas cara penanganannya atau terapi secara Qur'annya. Iya, iya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentang sihir penghalang jodoh ya. Ya, Ya. kasus yang menjadi momok untuk anak muda. Apakah saya terkena Sihir atau memang nggak laku? Cinta ditolak, dukun bertindak. Ya. Kalau dompetnya tipis gitu. Ya, itu solusinya sihir Jepang kan. Jadi begini, ciri khas sihir itu tadi kemarin sudah kita sampaikan ya. Iya. Bahwa biasanya keluhan itu ada di belakang. Oke, kepala pusing bagian belakang, pundak berat, tulang ekor sakit, ditambah lagi ada mimpi buruk, sering lupa rakaat sholat, pemarah dan sebagainya. Itu ciri-ciri kalau terkena Gangguan sihir. Jadi kalau misalkan ada laki-laki perempuan sudah jalan beberapa tahun, sudah niat untuk menikah, tiba-tiba kok melihat pasangannya buruk, nah itu ada aja seperti itu. Ya, itu kemungkinan dia terkena gangguan gaib atau terkena sihir. Nah, sihir itu pasti ada medianya. Sehingga yang pertama kali harus kita cari adalah media itu dari mana. Media sihirnya ya. Media sihirnya harus kita cari dulu. Ya. Kemudian kalau sudah ketemu kita hancurkan. Setelah kita hancurkan, tentu saja gangguan gaib yang ada di tubuh itu kemudian kita keluarkan, atau jin yang sudah masuk ke dalam tubuh itu kita keluarkan. Setelah dikeluarkan, kemudian baru di detox ya, istilahnya dibersihkan. Setelah dibersihkan kita bentengi. Gitu. Kalau secara logika alurnya itu seperti itu. Jadi begini, kalau misalkan Anda mengalami seperti apa yang tadi kita sampaikan, pertama tahap awal itu usahakan Anda untuk tidak merasa terkena sihir, itu penting. Artinya apa? Semua keluhan-keluhan yang tadi Anda rasakan, hilangkan itu. Walaupun pertama kali harus dipaksa dulu, dipaksa untuk kita berani, kita hilangkan semungkin ya keluhan-keluhan pusing kita, pundak berat kita, tulang ekor panas kita, kemudian kita merasa ada bisikan atau kita mudah marah, kita buruk, semuanya itu kita lawan sendiri. Artinya kita merasa menjadi orang yang sehat. Anak itu TV. Jadi Allah itu sehat dengan perasaan hambanya. Kalau kita merasa sehat, insya Allah itu juga sudah jadi perbentengan. Yang kedua, la in syakartum la azidannakum. Kita bersyukur. Kalau kita bahagia itu sudah menjadi sebuah benteng tersendiri. Itu sudah menjadi obat tersendiri. Nah, kalau itu sudah bisa dilakukan, itu tahap awal untuk kita secara pribadi bagaimana kita menterapi diri kita sendiri. Gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi kita mencari. Sebenarnya apa sih medianya yang digunakan untuk mengirimkan agar menyakiti saya? Nah, itu dicari. Lagi kita jelaskan media ada 4 ya. Ada media tanah, air, udara, dan api. Itu dicari. Pertanyaan adalah bagaimana cara mencarinya? Nah itu. Teorinya seperti ini. Kalau kita punya radio gitu ya. Kita punya radio, kita putar sedikit tuningnya, nanti akan keluar stasiun-stasiun yang lain. Misalkan kalau di Jogja ini kan ada GCD, kita putar sedikit, nanti ada ya sehingga kita masih ada ya MC dan sebagainya. Artinya apa? Apakah radio ini sebagai stasiun radionya? Bukan. Tapi ada stasiun radio, sedang radio ini adalah hanya menerima saluran pancaran dari stasiun radio itu. Ada BTS-nya. Ada BTS-nya gitu ya. Towernya ada. Nah, artinya apa? Orang yang terkena sihir pasti ada hubungannya dengan sumbernya. Paham ya? Iya, jadi radio ibaratnya yang terkena sihir. Medianya adalah towernya. Iya. Gitu. Kayak kita misalkan kita punya HP gitu ya. HP kita itu
ketika kita mau telepon ke seseorang, Selama sinyal masih ada. selama sinyal masih ada, maka dia bisa menghubungi. Artinya apa? HP kita itu pasti ada hubungannya dengan operator seluler, gitu ya. Sama orang itu juga kalau dia terkena sihir pasti juga ada hubungannya dengan sumber Iya, media yang sihir. digunakan untuk. Nah, pertanyaan adalah bagaimana cara mencari medianya itu, Iya. kan gitu. Nah, paling mudah adalah dengan cara melakukan deteksi telapak tangan, paling mudah ya. Walaupun ini agak sedikit berbahaya. Artinya berbahaya itu begini, karena ibarat ada api, orang itu semakin dekat dengan sumber api maka dia akan semakin panas dan dia akan semakin sakit. Tapi kalau misalkan sekali lagi ya, ini kan ini berbahaya. Artinya berbahaya itu Tidak dianjurkan. tidak kita anjurkan. Sebaiknya ketika Anda mengalami ini, carilah seorang ahli terapi Qurani. Saya sarankan itu. Iya. Karena apa? Karena tadi ini berbahaya. Karena semakin orang itu, orang terkena sihir dekat Semakin dengan dekat bubulnya. dengan bulunya, itu akan energinya semakin kuat dan dia akan semakin tersakiti. Tapi kalau misalkan benar-benar Anda tidak tahu harus cari kemana, Anda pengen tahu lokasinya, bisa dengan menggunakan metode telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Caranya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah, baca sholawat, namanya sholawat Ibrahimiyah gitu ya. Sholawat Ibrahimiyah. Ya Allah, tunjukkanlah sumber media sihir yang membuat saya terganggu. Ya Allah, tunjukkanlah media sihir yang buat saya terkena atau saya terkena gangguan. Terus ditutup dengan dua ayat terakhir surat Yasin. Kita baca Falak dan Anas. Qul a'udzu falak dan qul a'udzu binnas. Saya tiupkan ke telapak tangan. Gitu ya. Kemudian telapak tangan kanan ini arahkan. Biarkan dia nanti akan mencari kemana dia. Mengikuti energinya ya. Tadi saya katakan bahwa kita itu orang yang terkena sihir itu pasti punya frekuensi, punya getaran, punya hubungan dengan sumber. Gelombangnya Dia nyambung. nanti akan mengarahkan kemana itu dia akan dekat. Nah, semakin lama dia akan semakin dekat, akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Kalau sudah ketemu di situ, misalkan di tanah, gali tanah itu, kira-kira 1 jengkal. Nanti kalau ketemu di sana, misalkan ada tulang, ada paku, nah itu kita hancurkan, dihancurkan. Bagaimana cara menghancurkannya? Kalau misalnya itu media tulang, ya dihancurkan saja, pakai palu atau pakai apa? Perlu dibacakan ayat tidak saat mengajar. Ya, Falak Anas lebih bagus. Falak Bismillahirrahmanirrahim, bacaan Falak Anas. Nah, setelah itu direndam, ya, direndam dengan air yang sudah kita bacakan, Falak 7 kali, Anas 7 kali. Biarkan kira-kira 3 jam, sehingga dia istilahnya itu energinya jadi netral. Tapi sekali lagi ya, ini kita tidak sarankan. Artinya tidak kesarankan, sebaiknya Kalau memang sudah kepepet gitu ya. kepepet, sudah tidak ada yang di sana mengenai darah Anda, itu sudah tidak ada yang bisa dimintai tolong, cari kemana-mana sudah tidak tahu, ya ini bisa Anda lakukan. Tapi saya sarankan ada yang menemani, ya ada yang menemani. Jadi, sehingga nanti kalau ada apa-apa, nanti ada yang membantu. Mencari medianya karena ini sangat diperlukan sekali Ya, untuk mengakhiri apa namanya sinyalnya tadi. sinyal tadi. Ya. Nah, kita masuk ke bab kedua nih, Kang Muhsin. Setelah Bullnya buhulnya ditemukan, ditemukan dan dihancurkan, itu bagaimana sih barulah kita mengeluarkan. terapi? Nah, kita mengeluarkan energi negatif. Jadi kita kadang begini ya, sebenarnya kita agak riskan menyebut jin itu. Kenapa? Karena nanti khawatir kita orang itu menjadi lebih takut. Padahal jin itu sebenarnya tidak usah ditakuti. Wong jin itu sebenarnya takut dengan kita kok. Iya, iya. Sebenarnya. Karena kita itu fi ahsani taqwim, kita itu ada makhluk yang sempurna. Mereka itu takut dengan kita sebenarnya, bangsa jin itu. Tapi karena kita itu keseringan nonton sinetron apa yang Iya. Pak Lampir dan sebagainya, itu sehingga seolah-olah Iya, bangsa jin itu menyerangkan, menyerang sebenarnya enggak gitu. Jadi gini, kalau tadi keluhan-keluhan sudah ada, itu kan berarti bangsa jin itu sudah masuk ke dalam tubuh. Iya. Nah, setelah tadi bul ditemukan, dinetralkan, maka kemudian dikeluarkan. Bagaimana cara mengeluarkannya? Itu yang disebut dengan ruqyah. Nah, ruqyah mandiri itu seperti apa? Begini,
tadi ini juga sebaiknya kalau Anda pengen ruqyah didampingi oleh ahli ruqyah. Ahli ruqyah. Kalau misalkan pun ya tadi saya katakan, misalnya dicari nggak ketemu, mau telepon juga nggak ada, Anda cuma lihatnya taunya dari nonton siaran ini ya, cahaya dari timur, Anda bisa lakukan ini. Anda bisa lakukan ini. Pegang dada Anda, kita pegang dada, baca hamdalah, sholawat, Ibrahim. Bismillah, hamdalah, sholawat Ibrahim ya, sholawat yang ketika tahiyat akhir itu. Ya. Kemudian Anda berdoa, ya Allah, jika dalam tubuh saya ada gangguan sihir atau gangguan gaib atau gangguan bangsa jin, dengan kuasa-Mu ya Allah, keluarkanlah. Tutup dengan 2 ayat terakhir surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Niatkan untuk megang penyakit atau gangguan gaib yang dalam tubuh panjenengan, arahkan ke mulut ya toh. Terus kemudian lemparkan penyakit yang sudah Anda pegang, gangguan gaib yang sudah Anda pegang, Anda lemparkan sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Buka mulut. Biasanya apapun reaksi yang terjadi biarkan. Ketika mau mutah biarkan. Karena mutah itu adalah penyakit, pengeluaran penyakit. Mutah biarkan, batuk biarkan. Kemudian keringatan biarkan saja, cuma sampai pelong biarkan, karena itu keluarnya penyakit. Itu reaksi alamiah. Ketika Al-Quran itu dibacakan, maka semua makhluk itu akan bereaksi, termasuk kalau ada gangguan dan penyakit dalam tubuh kita. Sambung hati ke Allah, minta kepada Allah untuk dikeluarkan seluruh gangguan dalam tubuh kita. Terus Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Lakukan itu pagi sore sampai kurang lebih ya 7 hari. 7 hari sampai tanda-tanda atau keluhan-keluhan yang awal tadi disebutkan itu menjadi hilang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita namakan dengan grounding. Grounding itu siapkan air 1 ember gitu, bacakan falak dan anas masing-masing 7 kali. Gunakan untuk mengguyur diri Anda. Kenapa? Karena bangsa jin itu tidak punya gaya gravitasi. Itu sehingga ketika dia diguyur dengan air yang sudah banyak ayat Al-Quran, maka dia nanti akan meresap. Ya. Anda berdiri di atas tanah tanpa alas kaki, kemudian diguyurkan air itu, set gitu. Dia nanti kalau ada energi negatif, maka dia akan keluar, dia akan turun, merasuk ke tanah. Terserap oleh daya tarik magnet. Iya, itu lakukan kurang lebih ya 7 hari. Cukup sehari sekali. Gitu, untuk menetralisir, menghilangkan meruqyah, menerapi Qur'ani ya dari kita yang mungkin sudah terindikasi gangguan sihir tadi. Berarti untuk yang grounding tadi airnya itu apa aja? Maksudnya hanya air biasa saja. Ya. Kalau mau bagus ya, sebenarnya urutannya begini. Yang paling bagus itu kan ada air zam-zam, air hujan, kemudian air sumur. Gitu. Kalau air zam-zam kan eman-eman penting kita minum gitu. Kalau air hujan, kalau pas hujan sebaiknya ditampung. Ya. Atau Anda mau langsung di pas hujan itu enggak apa-apa, malah bagus itu. Air hujan itu ma'an mubarokan. Air yang membawa berkah. Sehingga itu banyak juga digunakan untuk terapi. Itu bagus. Tapi kalau Anda pengen pakai air hujan, cari air hujan yang langsung turun dari langit, tidak lewat talang. Jangan pakai yang dari genteng gitu Pak. Tapi langsung dari langit ditampung, digunakan untuk mandi tadi. Nah, kalau paling gampang ya tadi air dari air sumur itu. Air sumur, bacakan falak 7 kali, anas 7 kali, gunakan untuk guyur. Lakukan selama 7 hari. Cukup al-falak anas ya. Perlu dicampur seperti daun kelor atau itu lebih bagus. Air garam seperti. Ya, cuma begini. Yang penting itu adalah bahwa yang bisa menghilangkan penyakit kita itu adalah Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ketika saya sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Ada kelor, ada bidara, itu hanya wasilah saja. Wasilah. Sehingga tetap yang paling kuat adalah keyakinan kita bahwa Allah lah yang bisa menghilangkan. Berarti keimanan kita terhadap. Iya. Sehingga sebenarnya
gangguan gaib termasuk sihir itu sebenarnya obatnya Al-Quran, Nggih, nggih, nggih. bukan kelor, bukan bidara. Iya. Tapi adalah keyakinan kita keyakinan. dengan wasilah membaca Al-Quran itu Allah akan mengangkat Allah kita. akan mengangkat kita. Karena apa? Karena sudah dijelaskan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Allah sudah menurunkan Al-Quran itu sebagai obat. Iya. Nah, bagaimana agar Al-Quran itu benar-benar bisa menjadi obat? Syaratnya adalah kul huwa lil ladzina amanu. Kita harus iman. Iman, ya. Ya, kita harus iman, kita yakin, kita percaya.